Kita akan belajar bersama malam ini dan sekaligus dialog dengan Dr. Bambang Nursena tentang prinsip Tritunggal. Pertanyaan utamanya buat Mas Bambang ialah mengapa Allah itu Esa tapi disebut Tritunggal? Nah, dalam konteks pertanyaan itu bagaimana pandangan gereja timur dan gereja barat dan bagaimana kita merefleksikan itu dalam kehidupan konteks dialog lintas iman. Saya persilakan Mas Bambang. Terima kasih Bung Nus. Selamat malam saudara-saudara, Shalom. Sebetulnya setiap agama itu kan memiliki ajaran khas ya, teologi atau akidah atau Brahman Widya itu tentu direfleksikan dari kitab suci masing-masing atau dari paradosis atau tradisi suci masing-masing yang itu tidak semuanya secara letterless itu ada tercatat dalam kitab suci. Itu contoh saja. Istilah monoteisme, paham tentang keesaan Allah. Kalau di dalam bahasa Arab disebut tauhid. Dalam kamus Ibrani Arab diterjemahkan tauhid itu adalah dalam bahasa Ibrani emunah bil echad, kepercayaan kepada el-echad, Allah yang esa. Tetapi kata tauhid sendiri kan juga tidak ada dalam Al-Quran, juga di dalam Torah, juga di dalam Injil tidak ada. Istilah tauhid, monoteisme, monos itu adalah satu, theos itu Allah, Allah yang satu. Itu lahir dari refleksi teologi. Jadi pengalaman mendahului perumusan. Nah, sebagaimana kata tauhid tidak ada dalam Quran, begitu juga kata Tritunggal juga tidak ada di dalam Alkitab. Tapi itu tidak berarti ajaran Tritunggal bukan ajaran kitab suci. Kalau kita melihat misalnya kitab Torah, kitab Taurat ya, begitu kita membuka namanya kitab pertama, kitab Kejadian, Genesis atau Sefer Bereshit, di situ sudah ada ungkapan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di situ ada ungkapan Elohim, Allah, Ruach Elohim, Roh Allah, dan Wayomer Elohim, dan berfirmanlah Allah. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'areb. Pada mulanya Elohim, Allah, menciptakan langit dan bumi. Beha aret hayyetah tohu wa buhu, dan bumi itu belum berbentuk. Wahosek alfenetehom, kosong dan kegelapan meliputi samudra raya. Wiruah Elohim, merah kefet alfenehamayim. Dan ruah Elohim, roh Allah itu melayang-layang, maksudnya memberi hidup kepada ciptaan yang baru akan terbentuk tadi di atas permukaan air. Wayomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, yehi or wa yehi or. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, sebetulnya di dalam teks ini sudah ada penegasan, meskipun itu implisit ya, bahwa Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapa itu merujuk kepada eksistensi Allah atau wujud Allah. Kemudian Putra itu adalah firman Allah. Dan Ruah Elohim, Roh Kudus, itu adalah Roh Allah. Begitu juga misalnya di dalam Mazmur Daud. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala bala tentara misalnya. Dalam Mazmur 33 ayat 6. Di situ juga penciptaan itu dilakukan oleh Tuhan, firman Tuhan, dan nafas dari mulutnya. Dalam bahasa aslinya adalah ruah dari mulutnya. Ruah itu adalah sumber hidup dalam diri Allah sendiri. Pada waktu Kristus datang ke dunia, apa yang secara implisit itu diajarkan dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi, diekspresitkan oleh Kristus ketika Kristus memberikan wejangan agung atau amanat agung, baptiskanlah
mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di situ digunakan teks Yunaninya itu teksnya dalam bahasa asli, yaitu esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos. Kata nama di sini itu adalah bentuknya tunggal. Esto onoma, bukan esto onomata. Bukan dalam nama-nama, tapi dalam sang nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu di dalam gereja-gereja timur, kita selalu berdoa dengan ucapan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, lalu ditegaskan, yaitu Allah yang esa, amin. Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wakid, amin. Kristus sendiri menghayati dirinya, kehadirannya juga tidak lepas dari Allah Tritunggal ini. Misalnya, Kristus menyebut bahwa dalam Yohanes pasal 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah itu kan tidak mungkin kemanusiaannya. Artinya kemanusiaan Yesus kan jelas keluar dari Bunda Maria, dilahirkan oleh Bunda Maria, seperti disebutkan di dalam Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu. Dan tentu buah rahim Bunda Maria adalah Sang Kristus secara daging, secara manusia. Tapi Kristus secara ilahi, praeksisten sebelum kedatangannya ke dunia, dia keluar dari Allah. Artinya firman Allah itu keluar dari eksistensi Allah atau wujud Allah dalam keabadian. Maka gereja akhirnya menyadari berdasarkan sabda-sabda Kristus itu, dan juga dalam praktek penyembahan. Misalnya Rasul Paulus dalam salamnya kepada jemaat Korintus itu mengucapkan di dalam nama kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. 3 ini selalu disebut. Lalu selain kita punya data-data yang sangat kuat dari kitab suci, kita juga memiliki tulisan yang bersambung secara kontinu dari zaman para rasul, muridnya para rasul yang dikenal dengan generasi apostolic fathers. Jadi bapak-bapak rasuli yang diajar langsung oleh para rasul. Misalnya Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus itu adalah muridnya Yohanes yang menjadi uskup pertama di Smyrna, salah satu jemaat yang di antara 7 jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Ketika dia mati syahid, ketika itu dia dibakar karena tidak mau menyangkal Kristus, dia memuja Allah Tritunggal di penghukumannya itu, di api unggun pembakaran itu. Jadi artinya Tritunggal itu tidak hanya diperdebatkan dalam rumusan, tapi dihayati dalam pengalaman iman. Itu pun tidak setelah konsili-konsili, jauh sebelum konsili. Kemudian selain Ignatius muridnya Yohanes, selain Polikarpus muridnya Rasul Yohanes, uskup Smyrna, kita juga mengenal ungkapan yang sama dari Ignatius dari Antioquia muridnya Petrus. Dan dari Ignatius dari Antioquia itulah kita mengenal untuk pertama kali ungkapan gereja yang kudus dan am. Itu kira-kira tahun 100 Masehi, karena dia meninggal tahun 107. Dia menghayati Kristus itu di dalam relasi theanthropos, yaitu relasi Allah manusia, sehingga dia mengatakan Kristus itu ek Marias ki ek theos, dilahirkan dari Maria sekaligus dilahirkan dari Allah. Genetos agenetos. Dia tidak dilahirkan oleh Allah secara fisik, ya, tetapi dia dilahirkan secara daging oleh Bunda Maria. Nah, ini pada tahun 100-an. Begitu juga Clement dari Roma yang namanya disebut oleh Rasul Petrus dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Akhirnya dari penghayatan iman
para murid Yesus, murid-murid dari muridnya Yesus, dan seterusnya sampai bapak-bapak gereja, sampai konsili, itu selalu dibimbing oleh sabda-sabda Kristus sendiri. Pertama, penghayatan atas dirinya, kedua, penghayatan para murid atas Kristus yang berpuncak pada kebangkitannya di antara orang mati. Sehingga Paulus mengatakan ada Kristus kata pneuma dan Kristus kata saksi. Kristus menurut roh dan Kristus menurut daging. Ini bukan ungkapan bapak-bapak gereja setelah konsili Nikea atau konsili Konstantinopel seperti yang sering dituduhkan oleh orang-orang yang tidak memahami ajaran ini. Mereka biasanya mengatakan, oh kata Tritunggal baru ada tahun 180-an. Diucapkan oleh seorang bapak gereja yang sudah terlambat sekali mengucapkannya. Misalnya Theophilus dari Antioquia. Ya judulnya memang iya, kata Triados atau Trinity atau Tritunggal itu baru muncul pada kira-kira tahun 180-an. Tapi ajarannya, substansinya sejak zaman para rasul. Nah, orang Yahudi sendiri kan sebetulnya bingung untuk memahami siapa Kristus itu. Sehingga dia membatasi Kristus hanya pada wujud kemanusiaannya. Makanya ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8, ayat mulai ayat 56, 57, 58 itu kan jelas bahwa Abraham melihat hariku dan dia bersuka karena ia telah melihatnya. Lalu orang Yahudi bingung, bagaimana mungkin kamu mengatakan seperti itu? Umurmu belum 50 tahun. Jadi umur Yesus secara fisik, anaknya Bunda Maria belum berumur 50 tahun. Tetapi praeksisten sebelum dia datang ke dunia, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan kemudian ditegaskan oleh Sang Kristus. Ketika dia mengatakan, amin, amin, lego humin. Amin, amin, lego humin. Amin, amin, aku berkata kepadamu. Dan itulah yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Nah, Yesus selalu mengawali sabdanya dengan amin, yang artinya sungguh. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dan itu di dalam bahasa yang dipakai Yesus sendiri, yaitu bahasa Aram. Dia selalu mengucapkan dengan kata-kata amin, amin, amar anna lehon. Amin, amin, aku berkata kepadamu. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya, Allah lah yang menggelari diri dengan amin. Jadi dia mengatakan misalnya, Tuhan itu disebut Belohe amin. Demi nama Allah yang setia. Allah yang setia dalam kitab Nabi Yesaya itu adalah Belohe amin. Belohe amin. Dan di dalam Wahyu pasal 3-14, Kristus disebut amin. Tadelegehu amin. Inilah firman dari amin. Saksi yang setia dan benar dan seterusnya. Lalu apa sabda itu selanjutnya adalah Prin Abram ginistai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi sebelum Abraham jadi itu menekankan bahwa kenapa kamu heran? Abraham bersuka melihat hariku karena kamu hanya melihat bentuk fisik kedatangan Yesus ke dunia. Orang Yahudi tidak melihat bahwa Kristus sudah ada sebelum Abraham. Sebagai apa? Ego eimi. Aku adalah dia. Dan ungkapan ego eimi itu adalah bentuk Yunani dari kata-kata anihu. Akulah dia. Dan itu adalah firman kekudusan Allah di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan di dalam Septuaginta, yaitu kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan di Alexandria tahun 285, itu kata ehyeh asher ehyeh, aku adalah aku, atau aku ada yang aku ada. Itu diterjemahkan ego eimi hoon. Akulah sang ada. Artinya sang maha ada tidak hanya ada saat sekarang, tetapi ada sebelum sekarang, dulu ada, kini ada, dan akan ada. Oleh karena itu doa Yahudi yang sangat terkenal
itu diterapkan oleh Kristus dalam dirinya, yaitu wehu haya, wehu howe, wehu yihye batif arah. Namanya doa Adon Olam. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang akan seterusnya ada, yang maha kuasa. Berdasarkan pengalaman-pengalaman iman yang direfleksikan dari sabda-sabda Kristus, penggenapan kitab-kitab suci perjanjian lama di dalam diri Kristus, penghayatan para rasul Kristus, perumusan-perumusan dari murid-muridnya para rasul seperti Ignatius dari Antioquia, seperti misalnya Clement dari Roma, nantinya itu yang kemudian bukan dikarang, bukan hadir baru, tetapi dirumuskan secara lebih jelas ketika gereja menghadapi bidat Arius yang menyangkal keilahian Sang Firman. Makanya kemudian diadakan konsili yang namanya konsili Nikea. Majma' al-Maskuniyah fi Nikaya, kata teks-teks di dalam bahasa Arab. Jadi dengan demikian maka di konsili itu kemudian ditetapkan bahwa aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menguasai segala sesuatu, Khalik langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu tentang eksistensi Allah atau Allah Sang Bapa. Kemudian tentang Kristus dikatakan dan akan satu Tuhan, Lord, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, yang diperanakkan dari Bapa. Mana ada orang diperanakkan dari Bapa? Orang kan semua dari mama, bukan dari Bapa. Artinya bahwa istilah anak Allah itu tidak berarti Allah beranak secara fisik. Kalau beranak secara fisik kan dari ibu, nggak ada dari bapak. Makanya ungkapan anak Allah itu tidak membutuhkan hubungan biologis seksual, tidak membutuhkan pengandungan, tidak membutuhkan bidan, karena itu bukan kelahiran fisik. Seperti misalnya kalau saya mengucapkan Pancasila itu lahir dari ide Soekarno. Soekarno lah yang melahirkan ide Pancasila. Apakah ide memerlukan ibu? Kan tidak. Maka disebutkan dalam kitab suci bahwa anak yang bukan lahir dari darah, bukan lahir dari daging, bukan keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Allah. Meskipun teks ini artinya anak secara adoptif, yang itu diterapkan bagi seluruh orang yang percaya kepada Kristus, maka Kristus disebut anak tunggal Allah. Artinya satu-satunya firman yang menyatakan siapa Allah. Dan firman itu lahir dari Allah, tentu tanpa seorang ibu. Karena itu bukan kelahiran fisik. Makanya kelahiran atau diperanakkan Sang Firman itu disebutkan sebelum segala abad atau sebelum segala masa. Kemudian kalau di dalam Kanun Al-Iman dalam terjemahan bahasa Arab seperti yang sering dipakai di gereja-gereja Ritus Timur atau gereja ortodok itu disebutkan mauludu minal ab qabla kulituhur, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman. Lalu ditegaskan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Jadi artinya apa? Allah dari Allah. Artinya firman Allah itu sepenuhnya Allah, keluar dari wujud Allah. Terang dari terang, ibarat terang matahari yang keluar dari sumbernya sang matahari. Makanya saya hakikat. Kemudian dikatakan Allah sejati dari Allah sejati. Keluarnya firman Allah dari Allah itu bukan keluar dalam ruang dan waktu, sehingga yang dikeluarkan dari Allah lebih rendah daripada wujud Allah yang mengeluarkan. Karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka tidak mungkin ada jenjang pada diri Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan sebuah perbandingan yang sifatnya matematik, tetapi sebagai cara Tuhan untuk menyatakan dirinya bahwa Dia adalah sang wujud, yaitu
eksistensi Allah yang di dalam dirinya ada firman-Nya dan ada rohnya. Makanya ungkapan yang sering ditanyakan orang, bagaimana yang paling dekat untuk memahami Allah? Ya seperti manusia. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh dan jiwa kita kan ada dalam diri kita. Bukan berarti kita ada tiga. Ketika saya mengatakan bahwa pikiran saya sudah saya tulis dalam bentuk buku atau sudah saya ceramahkan seperti ini, sehingga semua orang bisa mendengar. Pikiran saya kan seolah keluar dari saya. Tapi sebelum pikiran saya keluar dari saya, dia sudah ada dalam diri saya. Karena itu dikatakan, dilahirkan tidak diciptakan. Dilahirkan karena seperti lahirnya sebuah ide dari orang, atau seperti lahirnya sebuah gagasan dari seseorang, sebelum itu gagasan sudah ada dalam pikiran. Maka ketika gagasan itu terlahir dari pikiran seseorang, tidak dapat dikatakan pikirannya habis karena keluar gagasan. Karena ini bukan konteks ruang dan konteks waktu. Nah, itu saya kira refleksi tentang Tritunggal. Kemudian Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Kenapa? Karena olehnya segala sesuatu diciptakan. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Maka tidak mungkin kalau firman itu ada kemudian setelah Allah. Kalau dikatakan Allah lebih dulu daripada firman-Nya, berarti ada waktu, Allah ada tanpa firman. Itu berarti Allah yang tidak maha sempurna. Lebih-lebih kalau dikatakan Allah dengan roh itu lebih dulu mana? Kalau lebih dulu Allah, berarti Allah sudah ada tanpa roh. Berarti Allah pernah mati. Maka Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah mengungkap jati diri Allah yang satu. Tidak berbicara tentang wujud-wujud terpisah di luar Allah. Itulah sebabnya seorang teolog Latin yang bernama Tertullianus merumuskan ini dengan mengatakan Tritunggal itu una substantia tres persona. Una substansia artinya satu dalam substansi, satu dalam wujud ilahi, tres persona dalam tiga pribadi. Tapi pribadi di sini bukan pribadi yang terpisah seperti pribadinya Bung Nus, saya dengan Bung Harun misalnya, tidak. Karena itu di dalam teks bapak-bapak gereja seperti yang dikatakan oleh teolog Tertullian itu dikatakan diskresi non separati, distingsi non divisi. Jadi artinya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, memiliki kekhasan masing-masing secara tidak terbagi karena Allah itu adalah satu. Dan yang kedua tentang kristologi. Ketika firman itu menjadi manusia, firman memang benar-benar manusia. Jadi Kristus disebut Allah itu dalam kodrat ilahinya sebagai firman, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. En arki in hologos ke hologos in prostonteon etios in hologos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi jikalau Kristus disebut Tuhan, maka kalau dalam pengakuan iman kan dikatakan, aku percaya akan satu Allah, yaitu Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang pencipta langit dan bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baru yang kedua adalah, aku percaya akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, satu Tuhan ini maknanya apa? Satu Lord dalam bahasa Ibrani itu adalah satu Adonai. Jadi kalau Allah itu adalah Elohim Echad, satu Allah, itu merujuk kepada kodrat ilahi Kristus yang tidak tampak, yang tidak bisa mati, ya, yang tidak bisa lelah, yang tidak bisa lapar, yang tidak bisa haus, karena dia firman Allah yang adalah Allah. Itu yang disebut dengan Elohim Echad. Tetapi ketika turun ke dunia, Kristus mengambil ruang dan waktu. Maka dikatakan dalam waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Maka dalam kemanusiaannya dikatakan Bapa lebih besar daripada aku.
dalam kemanusiaannya, makanya dikatakan, kenapa kamu katakan aku baik? Hanya satu, yaitu Allah yang baik. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah dibunuh, maka disebutkan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, ya, dia ayat 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Lalu ketika dia menjadi sang Mesias, sang penyelamat, itulah maka Yesus disebut Tuhan. Dan Tuhan itu Adonai Echad, satu Adonai. Dan sebetulnya sebutan ini juga bukan karangan gereja, bukan karangan konsili Nikea. Kita bisa membaca misalnya di dalam Mazmur pasal 110. Neum Hashem Laduni, berfirmanlah Tuhan dalam pengertian Elohim, ya Allah, Laduni kepada Tuanku, kepada Adonai. Sef limini, duduklah kamu di sebelah kananku, at asid oyebh hadom birihleha, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi di sini kenapa disebut duduk di sebelah kanan? Karena kan bait suci dulu itu kan menghadap ke timur, ya. Dan ada 3 ruangan, ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Ruangan Maha Kudus itu di sebelah kanannya adalah istana Daud. Jadi karena Mesias itu adalah putra Daud, dia disebut sang Tuan, Tuhan, ya, Tuan segala Tuan. Itu adalah Tuhan, sang Adonai. Duduklah di sebelah kananku, kamu akan menjadi raja selama-lamanya di istana Daud. Karena Daud itu adalah simbol dari Mesias yang kemudian putranya dari keturunannya itu adalah sang juru selamat. Makanya Injil pertama kali diawali dengan penegasan Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Karena Mesias singa Yehuda harus lahir dari suku Daud. Putra Abraham karena menggenapi nubuat kitab Taurat, ya, kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, itu artinya Yom HaMoshiach, hari sang Mesias, atau Yume Malka Mesias, hari-hari sang Raja Mesias. Dan Abraham akan diberkati menjadi bangsa yang besar, janji Tuhan dalam pemanggilan Abraham, namanya akan populer, akan terkenal, yang memberkati dia akan diberkati, yang mengutuk dia akan dikutuk, dan dia akan menjadi berkat. Dan yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu adalah messianic blessing, berkat sang Mesias. Dan ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, itu penggambaran bahwa ketika itu Abraham melihat dari Firdaus, penggenapan janji Tuhan bahwa olehmu, oleh benih Abraham, seluruh umat manusia di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, sekarang yang terakhir tentang perbedaan refleksi timur dan barat itu sebetulnya sekarang sudah tidak terlalu dipertajam setajam dulu. Dan ini sebetulnya munculnya itu ketika Konsili Konstantinopel itu kan merumuskan aslinya begini. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan sang pemberi hidup yang keluar dari Bapa, dan yang bersama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Nah, sejak konsili lokal Toledo yang dilakukan Gereja Roma, itu ditambahkan kata dan keluar dari Bapa dan Putra. Penambahan kata dan Putra dalam frasa bahasa Latin yang dikenal dengan et filioque procedit, dan keluar juga dari Putra, ini telah menimbulkan pertentangan antara Gereja Barat dan Gereja Timur, sampai ketika Konstantinopel diserang oleh
Ottoman, Turki, ya. Kemudian gereja Barat malas-malasan untuk membantu karena salah satunya adalah konflik-konflik teologis di masa lampau. Kenapa gereja Timur menolak penambahan dan putra? Karena gereja Timur pertama memandang bahwa sumber keilahian itu hanya satu, yaitu Sang Bapa, wujudnya hanya satu. Dari Sang Bapa yang satu itu, Yesus mengatakan, aku keluar dari Allah. Artinya, Allah itu Sang Bapa. Kemudian yang kedua, Roh Kudus juga dikatakan keluar dari Bapa dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh penghibur yang keluar dari Bapa. Tetapi dalam sejarah itu juga rumit karena gereja Barat juga membela diri. Dia mengatakan yang disebut dan putra di sini bukan keluarnya Roh Kudus dalam keabadian, tetapi diberikan ke dunia melalui Sang Putra, melalui karya Sang Mesias. Nah, itulah ketegangan-ketegangan antara gereja Barat dan gereja Timur. Tetapi baru-baru ini hubungan antara Barat dan Timur itu sudah mulai cair ketika untuk hubungan Katolik sama gereja Timur Ortodok misalnya. Pada tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Konstantinopel dalam rangka peringatan 1.600 tahun Konsili Konstantinopel, dan Paus mengatakan bahwa jikalau gereja Barat mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra di sini maksudnya apa yang dimiliki oleh Putra sekaligus juga dimiliki oleh rohnya sehingga tidak bisa dipisahkan. Tapi jikalau tambahan ini telah membuat keretakan gereja, kalau dihapuskan juga tidak apa-apa katanya. Itu Anda bisa baca di sejarah umat Katolik yang diterbitkan oleh Yayasan Obor. Kemudian bagaimana selanjutnya Paus Benediktus ke-16 di dalam salah satu misa, kalau tidak salah tentang dekret Dominus Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia juga mengucapkan syahadat Latin tanpa filicque, tanpa tambahan dan putra. Kemudian untuk gereja-gereja Protestan, pada tahun 1992, WCC melalui Komisi Faith and Order itu menganjurkan agar gereja-gereja anggota WCC menyalin pengakuan iman Nikea Konstantinopel dalam bentuk yang asli tanpa sisipan apapun. Dan di dalam dokumen Komisi Faith and Order itu sudah dimuat pengakuan iman Nikea Konstantinopel dalam teks bahasa Yunani dengan terjemahan dalam bahasa Inggris. Dan dengan demikian, dalam pengalaman saya berinteraksi dengan dunia Islam secara khusus, maka cara pandang gereja Timur yang lebih simpel di dalam menjelaskan Tritunggal ini jauh lebih bisa diterima karena memiliki keberdampingan sejarah yang panjang. Ketika munculnya Islam, gereja yang pertama berdialog dengan Islam itu adalah gereja Timur. Mulai Yohanes Damaskus, Timotius Al-Awal, Theodor Abukuro, dan banyak sekali. Sementara gereja Barat itu baru mengalami dialog dengan Islam secara intensif itu sejak kunjungan pada masa Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu figur seorang santo yang datang pada abad pertengahan ke Mesir, ya, Fransiskus dari Assisi. Oleh karena itu, Barat dan Timur ini saya kira bukan merupakan sebuah pertentangan, tetapi terus-menerus bisa diupayakan dalam langkah dialog secara khusus di dalam bagaimana kita baik hubungan ut omnes unum sin sesama gereja Tuhan, tetapi juga bagaimana kita keluar untuk memberitakan Injil kabar baik seperti yang disabdakan Kristus, seperti engkau dan aku adalah satu agar dunia percaya. Demikian saya kira Bung Nus, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi Bapak dan Ibu, kita mendengar sejarah singkat pemahaman tentang Tritunggal, lalu refleksi pemahaman gereja timur, gereja barat, dan hubungan dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Dari situ kita bisa menemukan ternyata prinsip-prinsip semacam ini menjadi pemahaman bersama untuk membangun hubungan sehingga tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan. Walaupun kita sadar bahwa sampai hari ini juga problem ini tidak akan pernah selesai karena masing-masing punya penafsiran. Tapi paling tidak kita dapat gambaran yang menyeluruh. Nah, sekarang saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, dan Mas Bambang akan bisa merespon atau dengan kita yang lain. Silakan. Mike. Terima kasih Pak Pendeta Nus, terima kasih Pak Bambang buat presentasi penjelasannya, baik secara biblika maupun secara historikal. Nah, kita tahu Pak, saya maksudnya ketika kita bicara tentang Allah sendiri, bahwa Allah itu adalah sebuah misteri. Dia juga tidak bisa dijangkau oleh pikiran atau logika manusia, saking terlalu luas, terlampau besar, dan terlalu misteri untuk dijangkau oleh pikiran manusia. Dan ketika kita masuk dalam Tritunggal Allah, nah kalau dari tadi saya perhatikan Pak Bambang lebih banyak fokus bicara soal Bapa dan Kristus, tapi Roh Kudusnya kurang. Nah, soal dukungan apalagi dalam PL tentang Roh Kudus, itu sangat jarang sekali bicara tentang kehadiran Roh Kudus di sana. Bahkan bagi Yesus sendiri jarang sekali. Dukungan itu pun juga, ya mungkin kalau kita masuk dalam PB mungkin agak sedikit kelihatan. Tapi ketika kita bicara dalam PL itu hampir jarang sekali kelihatan. Sehingga banyak ketika kita bicara soal konsep Tritunggal, akhirnya muncul banyak kelemahan-kelemahannya di sana. Penjelasan-penjelasan yang tadi Pak Bambang sampaikan, cuma saya melihat bahwa ada ruang sebenarnya yang bisa orang bertanya. Nah, salah satunya artinya bahwa Tritunggal itu kita mau lihat itu sangat irasional. Bagaimana mungkin kita mau bicara mengkonsepkan tiga pribadi ini dalam satu kealahan monoteis. Nah, contohnya misalkan waktu Yesus berada di bumi, apakah memang Yesus sedang terpisah dari kealahannya atau kealahannya menyatu? Lalu posisi Bapa itu di mana? Jadi kita akan melihat bahwa keterpisahan Yesus dan Bapa itu akan kelihatan secara rasional ya. Makanya saya bilang ketritunggalan itu sesuatu yang irasional. Nah, bisa kalau penjelasan kita itu kan kita kaji secara biblika. Tetapi ketika kita menjawab kepada orang lain di luar kekristenan, itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Nah, bagaimana misalkan Pak Bambang sendiri merumuskan Tritunggal ini dalam sebuah kerasionalan yang bisa kita jelaskan kepada orang yang di luar Kristen. Itu yang pertama. Satu aja. Satu supaya jangan lupa toh. Oh iya. Silakan Mas Bambang, bisa langsung. Iya, dalam interaksi saya dengan dunia Islam tidak ada masalah. Bapak bisa membaca tulisan tokoh-tokoh Islam misalnya. Salah satunya itu yang diterbitkan dalam buku yang berjudul Kristologi Qur'ani. Di situ ada seorang tokoh Muslim, dulu adalah guru besar di Universitas Islam, Universitas Negeri Islam ya, IAIN Wali Songo Semarang, yaitu Profesor Dr. Amin Syukur. Dia mengatakan bahwa Tritunggal seperti yang saya jelaskan dalam seminar ketika saya diundang oleh IAIN itu rasional. Jadi artinya bahwa talata akhonim fi wahid jauhar itu adalah refleksi Kristiani tentang Allah yang esa itu sendiri.
Jadi mungkin ketika Bapak menyebut irasional itu sebetulnya bukan irasional tapi transrasional. Karena menurut saya Tritunggal itu paling rasional, tergantung kita bisa memahami tidak bedanya matematika dengan metafisika. Jadi ketika Bapak mengatakan bagaimana keterpisahan Yesus dengan Allah, apakah Allah pernah terpisah dengan Yesus? Karena Allah itu tidak terikat oleh ruang. Ketika kita membayangkan Allah di sana, kita di sini, baru terpisah. Apakah Allah itu tidak pernah memenuhi bumi dan seisinya? Ketika kita membayangkan Allah seperti benda, lah itulah irasional. Tetapi bicara tentang Allah itu harus bicara metafisika. Di sebalik yang fisik, bagi Aristoteles. Ya misalnya, apa 3 tingkat pemahaman manusia? Yang pertama itu adalah dunia yang sifatnya empiris, ya. Empiris itu artinya segala sesuatu dilihat dari fisik. Fisik misalnya, ini buku, ya, buku. Ini buku, 2 buku. Ini terpisah dari ini. Itu fisik. Nah, yang fisik begini harus dilihat bendanya. Misalnya ini persegi, ya, persegi. Kan bendanya kelihatan. Nah, masalah disamakan dengan begini. Maka yang kedua sekarang, tingkat kedua itu adalah matesis. Artinya apa? Itu adalah sudah tingkat hitungan. Kalau sudah tingkat hitungan, itu misalnya 5 kali 5 sama dengan 25. Mana angkanya sekarang? 25 itu 25 liter, apa 25 apa kilo. Itu kan matesis. Matesis itu kita menganggap rasio tanpa melihat bendanya. Itu baru tingkatan kedua. Kalau tingkatan ketiga itu adalah metafisik. Nah, Tritunggal itu masuk di wilayah metafisik ini. Metafisik itu di sebalik yang fisik. Satu contoh misalnya, Allah beserta orang beriman. Berapa jumlah orang beriman di Jakarta? Kalau ada 1.000 atau ada 100.000 orang beriman di kota Jakarta, padahal Allah itu satu, ya kan? Kalau Allah itu satu beserta dengan 1 juta orang, berarti satu Allah di saat yang sama, jam yang sama beserta dengan 1 juta orang di 1 juta tempat yang berbeda. Apakah Allah jadi 1 juta? Ya tidak. Kenapa Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu? Dan apa yang sudah digumulkan dalam Ketritunggalan Maha Kudus itu clear. Itu semua orang-orang cerdas bisa tahu itu. Hanya orang yang tidak bisa membedakan antara matematika dan metafisika yang mempersoalkan ini. Premisnya keliru. Jadi jangan diteruskan membayangkan Allah itu benda, engkau di sana, aku di sini, memang beda. Nah, itu kan manusia. Kalau engkau di sana, aku di sini memang beda. Karena manusia terikat oleh ruang dan waktu. Kalau Yohanes bersama-sama Markus, Markus bukan Yohanes. Tapi kalau pikirannya Yohanes, ya, kan tidak terikat oleh ruang, oleh waktu. Misalnya, pikiran saya ditulis dari buku. Buku ini beredar di 1 juta tempat yang berbeda-beda. Ketika orang membaca buku saya atau melihat gambar saya di layar YouTube atau di layar HP atau di layar televisi, itu Pak Bambang. Di 1 juta tempat saya bisa hadir lewat teknologi ini. Tetapi hakikat saya tidak sama dengan apa yang dilihat dalam layar itu. Tapi tidak bisa dibedakan. Nah, jikalau manusia saja bisa memasuki ruang dan waktu lewat teknologi di jutaan tempat yang berbeda, lah apalagi Tuhan Allah, kan begitu. Ya, saya kira itu. Jadi banyak orang memahami Tritunggal itu dengan otak kita yang terbatas. Ya, karena apa? Tidak bisa membedakan satu matematika fisik, terikat ruang dan waktu, dengan metafisik yang beyond time, beyond space. Saya kira itu ya. Terima kasih, Bung Nus. Oke, silakan Mike. Masih ada yang mau disampaikan sebelum kita pindah ke yang lain? Iya Pak. Yang kedua, yang sering kita mendengar, seringkali pemahaman orang kita itu, apalagi jemaat misalkan, seringkali karena kebingungan kita, maka muncullah pengajaran yang bicara soal ketritunggalan Allah itu penekanannya kepada pekerjaannya Bapa sebagai pencipta, lalu kemudian Yesus Kristus sebagai penebusan, Roh Kudus sebagai pengudusan.
Nah, apakah memang pekerjaan Tritunggal ini terpisah seperti ini? Jadi dua-duanya ya. Pertama, Tritunggal itu bicara tentang Tritunggal yang ontologis. Jadi Tritunggal dalam hakikat Allah. Dan yang kedua Tritunggal secara ekonomis. Tritunggal di dalam karya Allah. Dua-duanya. Cuman itu tadi bedanya itu ya. Pertama, kita jangan terikat oleh opini orang modern. Itu kejadian abad pertama Masehi. Mulai perumusan itu, sementara teolog yang bertengkar itu tahun 1900, tahun 1800 itu kan sudah jauh dari peristiwa. Jadi artinya dalam belajar sejarah apapun, semakin jauh dari peristiwa dan semakin keluar dari sumber primer, yakinnya semakin jauh. Karena semakin jauh darimu, maka semakin kacau. Makanya kita mesti kembali ke sumber primernya. Saya ini orang sejarah ya. Segala sesuatu saya hadapi misalnya pendekatan historis. Jadi misalnya kita ngomong tentang sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya. Jangan langsung bypass ke tahun 1981. Mesti lihat prasasti Kedukan Bukit, prasasti Batu Kapur gitu. Begitu juga tentang Tritunggal. Jangannya terikat itu baru diucapkan Tertullian. Enggak, itu Clement dari Roma sudah ada. Ignatius dari Antioquia sudah ada. Masalahnya, gereja modern itu gereja yang terlepas dari akar sejarah. Nah, karena terlepas dari akar sejarah, akhirnya kesimpulannya kan bikin-bikin sendiri. Maka saya selalu mengatakan dari forum-forum, saya kan lebih banyak di forum-forum Islam itu tuntas kok. Saya bicara Tritunggal di forum Islam itu tuntas. Buku saya yang berjudul Menuju Dialog Kristen Islam itu dikasih kata pengantar sama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Tidak ada masalah. Asalkan bagaimana kita memahami iman kita sendiri dari sudut pandang ya bukan sekedar teolog ini atau teolog itu, tetapi mesti beranjak pada data setelah Alkitab itu. Tulisan murid-murid para rasul, misalnya dari Petrus ke Ignatius atau dari Yohanes ke misalnya Papias, atau dari Papias ke misalnya Irenaeus, dari Irenaeus ke Hippolytus, itu urut. Dan dengan demikian tidak pernah ada itu abad pertama, kedua, ketiga yang menentang Tritunggal itu tidak ada. Baru abad keempat muncul kontroversi Arian itu. Nah, celakanya kita membaca sejarah gereja hanya cuma kenal tahun, tidak kenal dokumennya. Ini yang jadi artinya apa? Bagi saya Tritunggal itu teologi yang paling clear di seluruh dunia. Saya bisa menjelaskan ini dan saya jamin orang tidak akan bertanya lagi. Silakan tanya. Saya kira itu. Oke. Jadi beberapa metafisika yang digunakan itu membuka wawasan kita bahwa Tuhan juga kasih hikmat buat kita untuk menerangkan tentang Allah. Karena Allah yang kita percayai, kalau kita nggak mengerti dia, berarti memang Allah itu aneh kan? Masa dia yang ciptakan kita? Kita kasih pikiran untuk kita memahami dia. Nah, berarti kan butuh pengetahuan yang lebih mendasar, mengerti akar-akar dimulainya sejarahnya dan seterusnya. Karena Pak Bambang ini orang sejarah kekristenan, sejarah Alkitab, jadi ya penjelasannya rasional. Yang irasional itu bukan Allah, tapi otak kita yang irasional. Iya, betul. Itu sebabnya terjadi pertentangan, perdebatan, perselisihan, oleh karena memang semua orang menggunakan akal dia sendiri tanpa bersumber pada firman Allah. Pak Dian ada? Ada Pak dari saya. Silakan Pak Dian. Mungkin saya memohon pendalaman mungkin Pak ya, tentang doktrin Allah Tritunggal yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh sekarang itu tentang perikoresis, Pak. Iya, iya. Ya, tentang perikoresis. Di situ kan walaupun sudah dibuat dengan bentuk gambar, dengan bentuk penjelasan bahwa Bapa itu bukan Roh Kudus, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, tapi ketiganya adalah Tuhan. Namun ada juga kekristenan yang melihat itu sebagai sebuah
kerangka yang diciptakan, tapi itu bertentangan dengan firman. Padahal Yesus sendiri mengatakan, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Nah, dari situ pun sudah jelas bahwa Roh Kudus bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, tapi ketiganya adalah Tuhan. Nah, mungkin bisa Bapak tolong perdalam atau ada tanggapan apa tentang pengajaran ala perikoresis ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi perikoresis itu begini ya, itu pendalaman lagi tentang Tritunggal. Jadi kalau kita lihat bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu diskresi non separatif, distingsi non divisi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Bapa bukan Putra, ya jelas kok Bapa itu adalah wujudnya Allah kok. Putra itu firman-Nya Allah. Itu kalau ibaratkan pikiran saya kan tidak sama dengan saya. Pikiran saya secara klasifikasi di dalam penyampaian yaitu bukan wujud saya. Wujud saya kan bukan roh saya, tapi pikiran dan roh saya tinggal dalam wujud saya. Kan gitu kan? Nah, bedanya apa? Ketika manusia bicara tentang wujud, satu wujud tidak bisa dimiliki lebih dari satu pribadi karena manusia terbatas. Tetapi dalam Allah, satu wujud itu bisa dimiliki lebih dari satu hipostasis atau satu pribadi. Karena pribadi yang dimasukkan di sini bukan pribadi 3 orang berbaris yang satu dengan yang lainnya beda, tidak. Tapi umpamakan pikiran saya, roh saya dengan saya. Itu kan satu wujud. Hanya bedanya kalau wujud manusia itu wujud fisik, kalau wujud Tuhan itu wujud non-fisik. Maka dikatakan Allah itu roh, bukan artinya Allah itu Roh Kudus. Allah itu non-fisik. Nah, di dalam keberadaan Allah yang non-fisik itu ada sumber hidup dalam dirinya yang disebut Roh Kudus, dan ada firman dalam dirinya yang kekal bersama wujud yang disebut dengan Putra Allah. Kemudian kenapa perikoresis? Karena wujud Allah, ya, firman Allah dan Roh Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu sebuah relasi kekal dalam diri Allah yang satu. Satu contoh gini misalnya ya, ketika seorang dengan orang lain itu beda, sekaligus dia tidak satu secara wujud. Saya mencintai istri saya. Ada subjek, ada objek, dan ada cinta yang disalurkan. Tapi karena saya manusia, kemanusiaan saya beda dengan kemanusiaan istri saya. Tidak terikat oleh kesatuan kecuali kebersatuan. Tetapi antara Allah, firman Allah dan Roh Allah itu hubungan perikoresis yang saling mendiami secara kekal. Dan itu ungkapan-ungkapan teolog yang memang menggambarkan bagaimana Allah, firman-Nya dan Roh Allah itu berhubungan dari kekal sampai kekal. Jadi ungkapan yang sering disampaikan misalnya oleh Santo Agustinus itu seperti ini. Allah itu kasih. Apakah kasih Allah itu sama kekal dengan Allah? Ya, sama kekal. Lalu siapa yang dikasih? Ya toh? Kalau saya mengasihi, kan ada objek kasihnya. Kalau Allah mengasihi, lalu bayangkan sebelum alam semesta ini ada, sebelum ruang, waktu, langit, bumi, klasifikasi, arah, itu ada. Lalu Allah bersama siapa? Allah sendiri. Lalu Allah itu kasih. Siapa yang dikasihi? Lalu ada orang yang mengatakan, oh Allah mengasihi ciptaannya, maka dia menciptakan dunia. Sebelum ciptaannya ada, kasih Allah itu alamatnya ke siapa? Ya, tidak beralamat, berarti Allah pernah kesepian, karena kasihnya pernah tidak punya sasaran. Maka Allah mengasihi firman-Nya. Kasih yang disalurkan, yang mengasihi dan yang dikasihi. Maka hubungan trinitaris ini, Allah Bapa sumber kasih yang mengasihi, Putra Allah yang dikasihi, dan Roh Kudus kasih yang disalurkan. Inilah yang disebut perikoresis. Kalau Allah tidak berperikoresis dari kekal, Allah itu kesepian. Makanya ada lagunya, kalau manusia kesepian,
sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi, kan itu kan, masa Allah kesepian? Karena Allah itu Tritunggal, maka Allah tidak pernah kesepian. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kemudian tentang Roh Kudus, aku akan mengutus penolong lain. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata lain itu ada dua. Yang pertama, lain secara bertentangan. Misalnya dipakai dalam terjemahan Septuaginta dari 10 perintah Tuhan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Itu kan dalam bahasa Ibrani disebut Elohim Acherim. Elohim Yelecha Elohim Acherim Alpanai. Jangan ada Elohim lain di hadapan hadiratku. Elohim lain, Elohim Acherim diterjemahkan dalam bahasa Yunani Theoi uteroi. Jadi yang pertama, lain secara uteros itu terpisah, bertentangan. Makanya di dalam surat Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu dikatakan eudeis theos uteros eimeis. Tidak ada ilah yang lain uteros kecuali yang esa, yaitu Allah. Tetapi yang kedua, ada kata lain tetapi dalam relasi, dibedakan tapi tak terpisah. Itulah yang disebut alos. Maka disebut alon parakleton. Ya, artinya apa? Penolong yang lain tapi bukan lain secara terpisah, secara fisik. Nah, kenapa kok disebut penolong yang lain? Itu punya sejarah yang panjang lagi. Jangan hanya dilihat Alkitab secara harafiah, dilihat background sejarahnya. Bagaimana? Kitab Ratapan, ya. Kitab Ratapan itu menyebut tentang karena jauh daripadaku seorang penghibur, ya. Di dalam kitab itu dia meratap karena penghibur jauh daripadaku. Kata penghibur itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani adalah menahem. Dan menahem itu penghibur, pembela, pengantara, itu kemudian menjadi gelar Mesias. Baca itu karya-karya rabbinik Yahudi. Misalnya Midras Ekah Rabbah, ya, penjelasan tentang kitab Keluaran besar, kitab Ratapan besar. Kemudian baca misalnya Traktat Sanhedrin 98, di mana digambarkan di situ bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Namanya siapa? Namanya Menahem. Nah, kata Menahem, penghibur, pembela, itu gelar Mesias. Sekalipun orang Yahudi tidak mengakui Mesias itu adalah Yesus, tetapi pengharapan mesianik Yahudi bahwa Mesias akan disebut Menahem cocok dengan Kristen. Di mana orang Kristen menyebutkan Yesus itu adalah Menahem, itu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Jikalau kita berbuat dosa, ada pengantara kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kata pengantara ini bahasa Yunaninya parakletos. Nah, parakletos itu kapan mulai ada? Mulai Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, di mana kata Menahem dalam kitab Ratapan diterjemahkan dengan parakletos. Karena Yesuslah parakletos, sang penyelamat yang akan datang. Nubuat Nabi Yesaya mengatakan Roh Tuhan akan ada padaku, maka Roh Kudus disebut parakletos yang lain, tapi bukan lain secara bertentangan dan terpisah secara fisik, tapi lain dalam relasi. Inilah yang oleh bapak-bapak gereja disebutkan dalam relasi perikoresis. Itu kira-kira. Jadi memang sebetulnya menurut saya rasional. Mana yang tidak rasional coba? Ya, saya kira itu. Pak Ardian? Ada lagi, Pak? Ya, silakan. Pak, ya, saya kan dikatakan di Yohanes 17 itu bahwa aku dan Bapa dalam aku dalam Bapa. Kemudian di ketika konsep itu ada, ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, waktu Yesus disalib dia mengatakan Eloi Eloi Eli Eli lama sabachthani. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Tafsiran secara umum mengatakan bahwa
ya roh Allah harus keluar dari diri Yesus supaya Yesus dapat mati. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah bisa keluar dari Allah gitu ya? Terpisah dari Allah. Kenapa Allah meninggalkan Allah? Seperti itu. Tolong penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih. Itu sebetulnya kutipan dari Mazmur. Nah, kutipan dari Mazmur itu sebetulnya inilah pemahaman Kristen ya, kadang-kadang karena orang Kristen itu terlepas dari konteks sejarah Yudaisme, kemudian diartikan secara harafiah. Teks Mazmur itu sebetulnya kaitannya itu adalah berbicara tentang harapan bagi orang Yahudi. Maka disebut di situ Mazmur itu namanya nyanyian rusa di kala fajar. Nah, rusa di kala fajar itu sebetulnya kalau gambaran orang Yahudi itu adalah optimisme bahwa besok pasti ada hari baik. Jadi setiap orang Yahudi di samping mengungkapkan, misalnya diucapkan ketika dalam pembuangan Babel, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, mengapa jadi seperti ini, tapi dengan menyanyi rusa di kala fajar, besok pasti ada harapan, besok pasti ada masa depan. Kristus adalah orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi di dalam titik nol dalam kehidupannya sebagai manusia, pasti yang dibaca ya rusa di kala fajar. Dan itu adalah Mazmur yang intinya meratapi sebuah titik nol dalam kehidupan, tapi bukan pesimisme tanpa harapan, tetapi sebuah optimisme yang berpengharapan di tengah-tengah dia menghadapi kesulitan. Itu yang pertama, latar belakang Mazmur yang dibaca. Kemudian yang kedua, ketika firman menjadi manusia, Kristus sepenuhnya manusia. Namanya manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi rohnya Yesus ya roh manusia, kemanusiaannya Yesus. Makanya dulu ada ajaran yang menganggap bahwa Yesus itu tidak punya roh manusia. Rohnya itu ya roh Allah itu. Ajaran ini sudah dihukumkan sebagai heresi oleh Konsili Konstantinopel dan ajaran disebut apolinaris. Jadi Kristus karena sepenuhnya manusia ya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gitu loh. Makanya ketika dia menyerahkan rohnya, itu menyerahkan nyawanya sebagai manusia. Jadi tidak pernah dikatakan bahwa Allah keluar dari Allah. Karena apa? Kalau Allah itu keluar berarti Allah meninggalkan satu ruang masuk ke ruang baru. Sementara Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak pernah ada waktu Allah sekarang di sini, besok di sana. Segala kedisinian dan segala kedisanaan itu dipenuhi oleh Allah. Karena itu tidak mungkin Tritunggal kita tafsirkan dipotong-potong dari kemanusiaan Yesus, kemudian seolah-olah roh Allah meninggalkan dia, itu tidak pernah ada ajaran seperti itu dalam sepanjang sejarah. Jadi artinya, mengapa engkau meninggalkan aku itu seruan optimisme sebagai seorang Yahudi. Tapi tidak harus ditafsirkan bahwa ada yang copot dari diri Yesus dan keluar. Kalau roh Allah keluar dari diri Yesus berarti kalau hari ini di sini, nanti sore di sana, berarti hari ini Allah di satu ruang, sore nanti di ruang yang baru. Lah ruang yang ditinggalkan berarti kosong. Apa itu Allah? Tidak seperti itu. Nah, ini memang makanya butuh pemahaman metafisik seperti ini. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Pak Petrus. Ya, waktu saya kuliah ini mata kuliah yang paling saya tidak suka. Jadi, tapi ternyata ketika di gereja mau nggak mau karena kita harus menjawab setiap pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan jemaat yang kadang-kadang tidak sejelimet ketika kita belajar di kuliah. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi tadi kan Pak Bambang secara saya nggak tahu bahasa ininya, tapi saya ini secara tugas Allah, Yesus dan Roh Kudus itu mereka punya tugas masing-masing. Terus selanjutnya Pak Bambang juga mengatakan bahwa Yesus itu karena dia manusia maka dia punya tubuh, jiwa, dan roh seperti saya, seperti kita. Yang terbesit dalam pikiran saya adalah kalau begitu, di mana
posisinya Yesus sebagai Tuhan di sana. Gitu. Itu yang saya pikirkan. Karena kan saya pikir tadi saya termasuk yang memahami. Saya selama ini terus memahami tubuhnya yang manusia, tapi sebenarnya rohnya adalah Allah itu sendiri dalam diri Yesus. Itu yang saya pahami selama ini. Nah, kalau jadi agak menantang pikiran saya untuk kalau begitu dia seperti manusia utuh 100%, terus di mana kealahannya? Apa yang menjadi istilahnya kealahannya itu sendiri di dalam dirinya? Gitu, Bang. Terima kasih. Pertama begini ya, bahwa ini masuk dalam pembahasan kristologi dan itu sudah dibahas tuntas di Konsili Efesus. Konsili Efesus itu merumuskan tentang firman menjadi manusia dan firman tidak tinggal dalam manusia tapi menjadi manusia. Maka diungkapkan dengan kata-kata mia pesis tontion logon sisterkomeni. Satu kodrat ganda firman yang menjadi manusia. Tetapi memandangnya itu begini, yang kelihatan oleh mata kita itu kemanusiaannya. Tapi yang tidak kelihatan oleh mata kita yang berada dalam yang kelihatan itu keilahiannya. Karena ketika Alkitab mengatakan Yesus itu Allah, itu tidak pernah merujuk pada kemanusiaannya. Yang merujuk kepada firman-Nya yang dikatakan Allah, maka firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Seperti misalnya, pikiran bersama saya, pikiran saya tidak lepas dari saya, pikiran saya bagian dari saya. Pikiran satu hakikat dengan saya. Tetapi tubuh ketika Kristus menjadi manusia, tubuhnya itu ya, itu bisa dibedakan dengan keilahiannya sebagai firman. Lalu yang kedua, cara menjadinya seperti apa? Maka misalnya Yohanes Damaskus, seorang bapak gereja itu, seorang yang pertama kali menjawab serangan Islam terhadap iman Kristen, dia mengatakan seperti satunya pedang dengan api. Api dengan pedang itu menyatu sedemikian rupa, tapi api tetap api, pedang tetap pedang. Jadi artinya apa? Api yang membakar pedang. Ini kan wujudnya seperti satu. Tapi api tetap api dan pedang tetap pedang. Itu gambaran yang diberikan oleh bapak-bapak gereja. Jadi dengan demikian ketika kita menyebut Kristus sepenuhnya manusia, itu ya sepenuhnya seperti kita. Tetapi ada Allah yang secara khusus ya bersekinah dalam Kristus itu sehingga dia membedakan dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan inkarnasi firman menjadi daging. Itu saya kira, Pak. Ya. Jadi Pak Petrus ini gelisah karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan jemaat. Ya. Saya punya satu buku ya yang membahas ini, menarik sekali. Dalam bahasa Arab, tapi sebenarnya sedang diterjemahkan. Judulnya itu adalah Tobiat Al-Masih. Itu karya seorang patriark dari Gereja Ortodoks Koptik, namanya Baba Sinuda ketiga. Dalam buku ini clear dibahas. Tentu memerlukan waktu, bahkan mungkin memerlukan satu sesi tersendiri tentang bagaimana firman menjadi daging. Itu clear sekali. Mulai konsili Nikia, konsili Konstantinopel, konsili Efesus. Jadi termasuk perumpamaan-perumpamaannya, bagaimana ketika berdialog dengan misalnya kaum Unitarian, ketika berdialog dengan Islam, itu clear di buku itu. Oke, berarti kita akan bikin jadwal kelas yang sama untuk bahas itu lebih dalam supaya Pak Petrus itu bisa tidur nyenyak karena hamba Tuhan yang gelisah karena banyak pertanyaan jemaat yang cenderung untuk mengetahui lebih dalam. Tapi saya kira penjelasan Mas Bambang malam ini dengan menggunakan teori metafisika itu membuka wawasan kita untuk bisa menjelaskan secara baik buat jemaat kita. Beberapa contoh-contoh praktis. Ya, tadi satu yang menarik itu ya, satu Allah yang diam di 1 juta orang. Bukan berarti Allah itu ada 1 juta, itu kan
Clear itu sebenarnya poinnya. Saya mau bilang Pak Bambang bisa kasih pernyataan akhir. Saya tidak bikin kesimpulan karena kita sedang belajar bersama. Ya, terima kasih. Jadi ketika Kristus kemudian diragukan oleh seorang Yahudi, umurmu belum sampai 50 tahun, maka Kristus menegaskan kedaulatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, amin aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ungkapan ini adalah ungkapan deklarasi Kristus tentang dirinya. Dan sepanjang sejarah kita menggumuli bagaimana misteri Kristus itu. Sekalipun mungkin kita tidak bisa menuntaskan sekarang, tetapi Tuhan akan terus membimbing gerejanya sampai kepada kepenuhan iman. Sehingga apa yang dulunya mungkin dilihat secara samar-samar, nanti akan menjadi terang benderang seperti matahari pada waktu rembang siang. Karena itu iman memang membutuhkan penjelasan, tetapi jangan berhenti untuk terus mencari Tuhan. Terima kasih, Bung.